asuhan sedekah jariyah itu adalah keluarga. Memberi uang kepada anak, biaya sekolah, itu sedekah. Baca surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka maza yanfikun. Kepada siapa kami wajarnya bersedekah? Dalam ayat itu dikatakan, berikan kepada orang tuamu. Jadi pemberian kita kepada orang tua dan sebaliknya kepada anak adalah sedekah. Tadi sedekah yang paling dekat itu adalah kepada qarib. Nah, kemudian baru karib kerabat, anak yatim, ibnu sabil, ada urutannya di dalam ayat itu. Maka di atas rumah ini boleh jadi sedekatun jariyah itu ada. Di masjid ada sedekatun jariyah. Pada cucu anaknya ada sedekatun jariyah. Maka teruslah sekolah, teruslah belajar, teruslah beramal. Maka amal itu tanpa mengurangi yang mengerjakannya, insya Allah dan terus. Dia bagaikan pancuran lagi. Ya, tali yang putus ini kan bagai pancuran lagi dia. Maka yang satu akan mengalir terus kepada ujung yang telah diputus tadi. Yang kedua maknanya adalah au ilmun yantafa'u bih. Kita yakin sekali beliau ajarkan anaknya doa makan, doa mau tidur, bacaan sholat dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan itu ilmu memasak, ilmu mencuci, ilmu berkeluarga. Semua ilmu itu sampai hari ini dan sampai kapan diamalkan, maka pahalanya akan mengalir kepada beliau. Au ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu apa saja. Yang ketiga baru awaladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan beliau. Saya, ibu ayah saya sudah tidak ada lagi. Ayah tahun 88, ibu 2002. Kalaulah tidak kita anaknya yang mendoakan, saya ragu akan didoakan orang lain. Maka kitalah yang ditunggu oleh keluarga yang orang tua kita yang meninggal ini. Anaknya lah, cucunya lah, menantunya lah, ponakannya. Itulah keluarga terdekat yang akan mendoakan. Doa itu tidak sulit. Allahumma ghfirlah. Ya Allah, ampuni dosanya. Terlihat beliau di foto. Ketika melihat foto, Allahumma ghfirlah. Ya. Ketika beliau hadir, ketika kita makan, oh biasanya amak seperti ini. Allahumma ghfirlah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan beliau meninggal. Bal ahya. Beliau bisa hidup di rumah ini terus. Bagaimana caranya? Lanjutkan kebiasaan baik beliau. Maka beliau akan hidup terus. Apa kebiasaan baik beliau di ruang depan sepagi-pagi? Tentu terbayang kan? Maka lanjutkan oleh yang tinggal ini. Ketika orang lewat nanti, orang akan menyangka, oh masih hidup aman. Ya, kenapa? Karena kebiasaan beliau pagi-pagi, sore-sore, siang-siang di atas rumah ini, apa kebiasaannya? Lanjutkan oleh yang tinggal. Maka bal ahya, beliau akan tetap hidup. Nah, ini tugas kita yang tinggalkan ini. Jadi ayat ini boleh katakan perpaduan antara syarak dan adat yang kita banggakan di Sumatera Barat. Ini teruslah kita pasang, tapi ceritakan kepada generasi apa maknanya. Ya, apa makna tabir ini? Makanya dipasang. Karena tujuannya untuk mengingatkan. Kita semua akan terputus. Terputus dari amal ibadah, tidak bisa sholat. Terputus dari doa kita sendiri. Terputus dari sedekah. Terputus dari anak. Maka dengan sambungannya, mudah-mudahan kita akan mendapat pertolongan setelah kita berada di alam barzakh. Seperti beliau yang kita takziah malam ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Allah pun ditanya dalam soal roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Bertanya mereka kepada engkau, hai Muhammad, tentang roh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan, roh itu urusanku. Ada yang mengatakan roh itu letaknya di sini. Sehingga orang memelihara rongga dada ini dengan berbagai macam
pemeliharaan. Toh ada yang tertusuk duri saja tangannya, dia meninggal. Ada yang kaget saja mendengar berita, dia sudah meninggal. Jadi roh itu, sekujur tubuh kita ini dihidupkan oleh roh itu. Penyebabnya boleh saja kurang darah, meninggal. Tapi ada orang yang ditambah darahnya, masih tetap saja meninggal. Maka semuanya yang ada di dalam tubuh kita setelah 4 bulan 10 hari, kita berada di alam rahim dulunya, dari air menjadi darah, darah menjadi daging, daging membungkus tulang, kemudian dilengkapi kejadian kita dalam surat Al-Haji ayat 5, 4 bulan 10 hari ditiupkan roh, maka mengalirlah ke seluruh tubuh ini yang dimaksud dengan roh itu. Tidak sejengkal pun, tidak sesenti pun tubuh kita ini ditinggalkan oleh roh. Kalau ditinggalkan oleh roh, mati dia, ya, akan mati dia. Maka seluruh masih bisa digerakkan, masih bisa dirasakan. Ternyata roh kita masih menyelimuti kehidupan kita ini. Maka roh itu hak Allah. Kita mengisinya, kita menjaganya, yang ada menjadi sarang daripada roh itu. Jasad kita inilah yang kita pelihara, ya. Kita pelihara dia agar selalu sehat. Kita pelihara dia selalu bersih, karena Allah suka kepada orang yang bersih. Kita pelihara dia agar selalu ditutup auratnya, karena pada suatu saat kita tidak bisa menutup aurat kita. Kenapa? Kita lihat beliau meninggal di hari yang mulia, dimandikan oleh keluarga, ya, kemudian disolatkan oleh keluarga, diantarkan ke kubur oleh keluarga. Lihat korban air Aresia. Yang pertama kali jenazah yang ditemukan dalam keadaan telanjang, ya, dalam keadaan telanjang, disot oleh berbagai media untuk dunia, sehingga Indonesia dapat kritikan. Ada jenazah yang telanjang dipublikasikan langsung, dikritik oleh dunia. Yang mengkritik itu orang orientalis, tidak Islam. Orang orientalis saja mengkritik ada wanita telanjang di expose dengan shooting televisi. Artinya fitrah mereka memberontak, tidak ada boleh wanita yang telanjang di shot. Kita lihat itu. Nah, mudah kemudian akhirnya jenazah itu dapat dari 42 yang sudah sampai, hanya 19 orang yang baru dikenali ini siapa, ini siapa. Keluarga kita meninggal hari Jumat, disolatkan banyak orang, keluarganya masih utuh, sementara 119 orang lagi masih terkurung di dalam pesawat Air Asia. Bapak dan Ibu, ketika tidak dapat musibah, kita melihat ke atas.